Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembahasan ini, jika konten ini nantinya menginspirasi Anda untuk menjadi mukmin yang lebih kuat, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Mari kita menjadi mukmin yang kuat, yang lebih dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita seringkali memusatkan perhatian pada kekuatan spiritual, kekuatan iman, kekuatan ketakwaan, dan kekuatan kesabaran. Itu semua memang pilar utama dalam agama kita. Namun, pernahkah kita merenung bahwa Islam juga sangat menghargai kekuatan fisik? Sebuah kekuatan yang tak hanya membuat kita sehat, tetapi juga menjadikan kita hamba yang lebih dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah." Hadis riwayat Muslim. Hadis yang agung ini adalah pondasi utama kita. Ia bukan sekadar anjuran, melainkan sebuah pernyataan tegas bahwa Allah lebih mencintai hambanya yang kuat. Kekuatan di sini bukanlah semata-mata kekuatan iman, tetapi juga kekuatan fisik. Lantas, bagaimana cara kita mencapai kekuatan fisik tersebut? Apakah Islam mengatur tentang olahraga? Tentu saja. Rasulullah sebagai teladan sempurna telah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Beliau tidak hanya mengajarkan pentingnya ibadah, tetapi juga mempraktikkan dan menganjurkan beberapa jenis olahraga yang memiliki hikmah mendalam. Mari kita selami lebih dalam bagaimana olahraga menurut Rasulullah dan mengapa hal itu sangat penting bagi seorang mukmin. Seringkali kita memandang olahraga sebagai aktivitas rekreasional atau hiburan semata, terpisah dari urusan agama. Namun, dalam Islam, segala hal bisa menjadi ibadah jika diniatkan dengan benar. Rasulullah mengajarkan kita bahwa menjaga tubuh yang sehat adalah amanah dari Allah. Tubuh ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Olahraga bagi seorang muslim bukanlah hanya tentang mendapatkan tubuh yang bugar, tetapi juga tentang menyiapkan diri untuk ibadah yang optimal. Salat, puasa, haji, bahkan berjihad, semuanya membutuhkan fisik yang prima. Bayangkan, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat jika tubuh kita mudah lelah, letih, dan sulit untuk berdiri lama? Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah haji yang penuh tantangan fisik, seperti tawaf dan sa'i, jika tubuh kita lemah? Maka, niatilah setiap gerakan olahraga sebagai upaya menjaga amanah dari Allah, agar tubuh ini siap digunakan untuk beribadah dan beramal syaleh dengan sebaik-baiknya. Dengan niat ini, keringat yang menetes saat berolahraga, tarikan napas yang berat, dan otot yang terasa sakit, semuanya akan berubah menjadi ibadah yang berpahala, insya Allah. Rasulullah tidak hanya menganjurkan, tetapi juga mempraktikkan dan mengajarkan beberapa jenis olahraga yang memiliki manfaat luar biasa, baik secara fisik maupun mental. Beliau bersabda, dan ini adalah hadis yang sering kita dengar, "Ajarilah anak-anak kalian berkuda, memanah, dan berenang." Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ats-Tsabrani, serta memiliki banyak riwayat lain yang menguatkannya. Ketiga olahraga ini, yang sering disebut sebagai olahraga sunnah, bukanlah pilihan acak. Masing-masing memiliki hikmah dan manfaat yang mendalam, tidak hanya untuk kebugaran fisik, tetapi juga untuk pembentukan karakter. Memanah adalah olahraga yang sangat ditekankan. Beliau bersabda, "Ajarilah anak-anak kalian memanah dan menunggang kuda, dan memanah lebih aku sukai daripada menunggang kuda." Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahkan, beliau juga bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah." Hadis riwayat Muslim.
Beliau mengulanginya hingga 3 kali untuk menekankan pentingnya olahraga ini sebagai simbol kekuatan. Memanah melatih fokus, ketenangan, dan kontrol emosi. Untuk bisa mengenai sasaran, seseorang harus tenang, fokus, dan mengendalikan napas. Ini adalah latihan mental yang sangat berharga untuk kehidupan sehari-hari, di mana kita sering diuji dengan godaan dan emosi. Memanah juga merupakan persiapan fisik dan mental untuk membela diri dan agama jika diperlukan. Lalu berkuda bukan sekadar menunggangi hewan. Ia melatih kekuatan fisik, terutama otot-otot inti, kaki, dan punggung. Ia juga mengasah keseimbangan dan koordinasi. Lebih dari itu, berkuda mengajarkan kita kesabaran, keberanian, dan kemampuan untuk berkomunikasi, serta mengendalikan makhluk hidup lain. Ini adalah latihan kepemimpinan yang luar biasa. Rasulullah juga memberikan pahala yang besar bagi orang yang menyiapkan kuda di jalan Allah. Lalu, berenang adalah olahraga terbaik untuk melatih seluruh otot tubuh. Ia meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru tanpa memberikan beban berlebih pada sendi. Berenang juga mengajarkan kita tentang kemampuan bertahan hidup, sebuah keterampilan esensial yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, hak anak atas orang tua adalah diajarkan menulis, berenang, dan memanah. Ini menunjukkan bahwa berenang adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh seorang muslim. Selain ketiga olahraga utama tersebut, Rasulullah juga memberikan contoh melalui aktivitas lain. Sebuah kisah yang terkenal adalah ketika beliau berlomba lari dengan istri tercintanya, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, "Rasulullah mengajakku berlomba lari, maka aku mendahuluinya. Maka setelah aku mulai gemuk, beliau mengajakku berlomba lari, dan beliau mendahuluiku." Hadis riwayat Abu Dawud. Kisah ini mengajarkan kita bahwa lari dan aktivitas fisik ringan juga merupakan sunnah yang bermanfaat, sekaligus menjadi cara untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga. Lalu, bagaimana dengan olahraga modern seperti angkat beban di gym atau fitness? Apakah ini juga dianjurkan? Meskipun Rasulullah tidak secara spesifik menyebutkan gym, para ulama sepakat bahwa hukum asal dari segala jenis olahraga adalah mubah, boleh, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat. Olahraga angkat beban, senam, atau kardio di gym memiliki banyak manfaat yang sejalan dengan semangat Islam, yaitu menguatkan tubuh. Namun, kita harus tetap memperhatikan etika Islam, niat yang benar. Niatkan olahraga untuk menjaga kesehatan agar bisa beribadah dengan optimal, bukan semata-mata untuk pamer bentuk tubuh atau melampaui batas syariat. Menjaga aurat. Pastikan kita berolahraga di tempat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan tetap menjaga aurat. Menghindari kemungkaran. Jauhi tempat-tempat olahraga yang di dalamnya terdapat musik yang melalaikan atau kegiatan lain yang diharamkan. Dengan menjaga niat dan adab, maka olahraga modern pun bisa menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi mukmin yang kuat, yang dicintai Allah. Olahraga yang diajarkan Rasulullah memiliki manfaat yang melampaui sekadar kesehatan fisik. Ia menciptakan keseimbangan antara tubuh, pikiran, dan jiwa, yang kita sebut sebagai manfaat holistik, menguatkan fisik untuk ibadah yang lebih baik. Dengan tubuh yang kuat dan sehat, kita bisa lebih bersemangat dalam sholat, berpuasa dengan lebih ringan, dan melakukan ibadah-ibadah lain tanpa mudah lelah. Ini juga memungkinkan kita untuk lebih aktif dalam berdakwah, menolong sesama, dan beramal syalih. Meningkatkan kesehatan mental dan spiritual. Berolahraga membantu kita melepaskan stres dan beban pikiran yang datang dari urusan dunia. Olahraga sunnah seperti memanah melatih konsentrasi yang sangat bermanfaat untuk kekhusyukan dalam sholat. Tubuh yang sehat adalah wadah bagi jiwa yang tenang, membentuk karakter Islami. Berolahraga melatih kedisiplinan, kesabaran, dan keberanian.
Semua ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam Islam. Kemenangan dan kekalahan dalam olahraga mengajarkan kita tentang kerendahan hati dan sportivitas. Investasi akhirat yang cerdas. Ketika niat kita berolahraga adalah untuk menjaga kesehatan agar bisa beribadah lebih baik dan beramal syalih lebih banyak, maka seluruh aktivitas fisik kita akan berubah menjadi ibadah yang berpahala di sisi Allah. Ini adalah cara cerdas untuk mengubah aktivitas dunia menjadi bekal akhirat yang tidak akan pernah habis. Saudaraku, mukmin yang kuat itu bukanlah mukmin yang hanya kuat imannya, tetapi juga kuat fisiknya. Kekuatan ini adalah cerminan dari keseriusan kita dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah yang terbaik. Jadi, marilah kita mulai berolahraga, bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk iman kita, untuk ibadah kita, dan untuk meraih cinta Allah. Jika pembahasan ini menginspirasi Anda untuk mulai berolahraga dengan niat ibadah, mari kita sama-sama melaksanakannya. Jangan tunda lagi, mulailah dari yang paling mudah dan sesuai dengan kemampuan Anda. Mari kita menjadi mukmin yang kuat, yang lebih dicintai Allah. Jangan lupa like, komen di bawah pengalaman atau olahraga favorit Anda. Share video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga termotivasi. Dan subscribe channel ini sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.